Nah, kita ingin sedikit bicara tentang Rasulullah. Rasulullah itu adalah sosok yang sangat menakjubkan, sangat mengagumkan, dan sangat mempesona dan luar biasa. Kholqon wa khuluqon. Luar biasa bukan hanya fisiknya, tapi juga akhlaknya. Bukan hanya ruhaninya, tapi juga jasmaninya. Secara kholqon, Rasul itu adalah pribadi yang sangat kuat. Fisiknya sangat kuat. Bayangkan ketika hijrah, beliau itu berangkat dari Mekah ke Madinah itu jalan kaki, perjalanan panjang ratusan kilometer dan ditempuh dengan berjalan kaki. Kalau kita dari sini ke Garut saja 60 kilometer jalan kaki, kuat nggak Bu? Ibu nggak kuat, saya juga sama nggak kuat. Tawari bapak-bapak, berani nggak jalan dari Bandung ke Garut jalan kaki? Insya Allah gempor di jalan, nggak kuat. Tapi Rasulullah ratusan kilometer perjalanan dari Mekah ke Madinah berdua jalan kaki dan 11 hari. Perjalanan ditempuh 11 hari. Mekah ke Madinah ratusan kilometer. Padang Sahara, gurun Sahara panas luar biasa, malam kedinginan, siang kepanasan, terik matahari di gurun. Tetapi semua itu dijalani dengan sabar dan sampai ke Madinah dengan selamat dan kuat, tidak tersirat, tidak terlihat kelelahan ataupun kecapean. Itu artinya fisik beliau sangat kuat luar biasa. Orang zaman sekarang kayaknya nggak ada yang seperti itu. Kemudian ketika Rasul mau usia 40 tahun ketika bertapa atau bersemedi ke tahanus di Gua Hiro, itu beliau berangkat dari Mekah ke Gua Hiro itu apa jalan kaki atau naik unta Bu? Ke gunung Bu. Gua Hiro itu adanya di gunung. Mekah di lembah, dataran rata. Tapi pas ke Gua Hiro tuh naik ke gunung. Kira-kira kalau naik bawa unta enak nggak? Berat. Jadi gimana jalannya? Jalan kaki. Dari rumah di Mekah, rumahnya Bunda Khadijah, istri beliau, jalan kaki ke Gua Hiro itu sangat jauh. Dan jalan kaki. Dan selama 40 hari tinggal di Gua Hiro, sangat kuat. Sendirian, malam harinya, siang harinya, pagi harinya, petang harinya, semuanya sendirian. Udah kuat, udah pemberani, udah luar biasa. Itu menandakan bahwa fisik beliau itu juga sangat luar biasa, mengagumkan. 2. Yang ketiga, ketika perang, Rasul sering jadi komandan perang, langsung turun di lapangan. Perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Nah, ketika terjadi perang Uhud, ketika Rasulullah bersama pasukannya sudah mengalahkan kaum musyrikin kocar kacir, kemudian sebagian pasukan muslimin ada yang tidak ngikutin perintah Rasul untuk tetap di tempat setelah Rasul berikan perintah. Karena banyak harta rampasan perang, mereka pada turun ke lembah ngambil harta rampasan perang. Kemudian musuh yang sudah lari itu kemudian balik lagi dan menyerang balik kaum muslimin yang sudah tadinya menang. Kemudian pasukan musuh pun kocar kacir sampai banyak sahabat Nabi yang merasa terancam nyawanya dan tubuhnya juga terancam dari serangan musuh. Sebagian pada lari, sebagian kemana? Berlindung di balik tubuh Rasulullah. Maka dalam cerita dikisahkan Rasul itu ketika perang itu banyak ada giginya tanggal. Dan beliau itu justru menjadi penghalang dan tameng sekian sahabat yang bernaung di bawah atau di balik tubuh beliau. Artinya, tidaklah mungkin para sahabat Nabi itu berlindung di balik tubuh beliau kalau tubuh beliau itu bukan tubuh yang kuat, perkasa. Bahasa kita mungkin istilahnya sakti mandraguna lah. Apa istilahnya? Otot kawat balu musi. Apa ya? Otot kawat balu musi kuat. Cuman postur tubuhnya tidak besar banget, tidak. Tapi tubuhnya sedang, tetapi kekuatan fisiknya luar biasa. Tatapan matanya pun luar biasa. Dan beliau itu punya keunggulan fisik yang sangat tiada tanding dan tiada banding. Makanya beliau itu mengagumkan bukan hanya secara ruhani, khuluqon, akhlak, tapi juga kholqon fisiknya. Itu secara kholqon. Dan banyak cerita-cerita yang lain yang menunjukkan betapa mengagumkannya fisik Rasulullah. Dan bahkan kenapa Siti Khadijah itu terkagum-kagum pada Rasulullah, seorang perempuan kaya raya, konglomerat paling kaya ketika itu. Kekayaan Khadijah itu kalau digambarkan untanya saja itu ratusan. Seandainya untanya itu dibariskan dari Mekah ke Thaif Bu, dari sini ke Garut, suruh ngantri berbaris itu unta,
semua jalanan dari Mekah ke Taif itu penuh oleh untanya Khadijah, Bu. Kira-kira berapa ratus ekor unta itu? Kita kalau di sini ada orang punya 100, kira-kira berapa kayanya dia kan ya? Situ Khadijah punya untanya saja ratusan, disuruh ngantri baris dari Mekah ke Taif. Jalanan Mekah ke Taif itu penuh oleh untanya Khadijah. Konglomerat luar biasa. Belum aset-aset yang lain. Nah, situ Khadijah yang luar biasa tadi, kenapa naksir kepada Muhammad yang masih muda 25 tahun ketika itu? Kalau Muhammad bukan sosok yang menakjubkan sebagai seorang laki kepada perempuan, maka tentu Khadijah juga tidak terpesona. Tetapi yang tidak kalah penting bukan hanya fisiknya, tapi juga memang sejak awal Siti Khadijah sudah mengamati, sudah stalking, sudah memantau keadaan Rasulullah, karena dengar di sekitar Madinah, sekitar Mekah, ada seorang pemuda yang sangat jujur, yang sangat menyambungkan tali silaturahim, sehingga Khadijah ingin berkolaborasi dengan beliau. Maka kemudian disusunlah sebuah kongsi kolaborasi Rasul kerjasama dengan beliau untuk berbisnis, berdagang di Syam. Barang-barangnya punya Khadijah dan Rasul sebagai pengelolanya. Cak itu kemudian semakin witing tresno jalaning suko kulino, ya, sehingga terus tumbuh rasa cinta beliau. Sehingga kalau Rasul datang dari rumah Abu Thalib, datang ke rumah Khadijah, maka Khadijah naik ke tingkat rumahnya di atas dan beliau amati Muhammad yang sedang berjalan dari rumah Abu Thalib datang ke rumahnya, sampai ke depan pintu baru turun Khadijah dengan perasaan yang berdegup-degup dan hati yang berbunga-bunga. Itulah pesona Rasulullah kepada sosok Khadijah, dan itu sosok yang juga sangat menakjubkan. Itu secara kholqan. Nah, sedangkan secara akhlak, sungguh akhlak Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan semua manusia. Ini bukan hanya keyakinan kita umat Islam, tapi secara historis Rasulullah adalah sosok yang sangat agung, akhlaknya pun sangat luar biasa, menakjubkan, kasih sayangnya melintasi semua kehidupan, melintasi semua makhluk dan semesta. Beliau menyayangi bukan hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Tidak hanya umat beriman, tetapi juga makhluk sesama yang lain-lainnya. Beliau sangat penyantun, sangat penyayang, dan kita sudah sama-sama dengan cerita ketika Rasul masih hidup, ada seorang lelaki buta Yahudi. Itu ketika Rasulullah melewati laki-laki buta tadi, mengelus-elus kepalanya, lalu menyuapinya dengan makanannya, dan dengan penuh kasih sayang Rasul pun membelai lelaki buta tadi. Tetapi si buta tadi apa yang dilakukan? Justru mencela Rasulullah terus sampai Rasul wafat. Rasul terus dicela. Ketika diganti sama Abu Bakar, khalifah ketika itu, si buta tadi juga tetap ada yang menyuapi makanan kepada si buta tadi, dan terus mencela Nabi Muhammad yang sudah wafat ketika itu. Tetapi kata si buta, dia merasakan ada keanehan. Dulu yang suka menyuapi itu adalah orang yang suka menyuapi sambil membelai rambut dan kepalanya, tapi yang sekarang cuma menyuapi tapi tidak membelai rambut kepalanya. Sehingga dia bertanya, siapa Anda? Kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku adalah orang yang menyuapi kamu, tapi kau bukan orang yang dulu menyuapi aku, kata si Yahudi tadi. Kemudian dia cerita, wahai seorang Yahudi, ketahuilah orang yang dulu rajin setia menyuapimu itu dan melai kepalamu itu adalah Muhammad bin Abdullah yang suka kau hina, yang suka kau cela, dan sekarang sudah wafat meninggalkan kita. Aku adalah Abu Bakar penggantinya, dan saya memang tidak bisa seperti beliau yang sudah wafat. Maka saat itu saya Yahudi tadi berbalik pikir, bertobat, minta maaf, dan sangat malu sampai kemudian dia masuk Islam. Maka itulah Rasulullah digambarkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, tadi dibacakan oleh pembaca Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Bukan hanya sejajar beliau dengan akhlak yang agung, tapi bahkan beliau ada di atas akhlak yang agung. Kesempurnaan manusia, puncaknya adalah Rasulullah. Keutamaan manusia, puncaknya adalah Rasulullah. Keagungan manusia, puncaknya adalah Rasulullah. Kita hitung dari sejak pertama Nabi diturunkan Allah ke muka bumi, diutus kepada manusia, sampai akhir zaman, semua itu mereka banyak orang-orang yang utama, yang sempurna, yang luar biasa.
Tapi jika dibandingkan seluruh keutamaan para rasul dan nabi, puncaknya adalah ada pada sosok Rasulullah. Nah, dengan itu maka Rasulullah itu adalah orang yang sangat menakjubkan dan sangat mempesona, kholqon wa khuluqon, baik fisiknya, kholqon itu fisik, wa khuluqon maupun akhlaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meneladani, mencintai, mengikuti dan mensetiai Rasulullah kapanpun dan dimanapun. Kita pun ikut menyerap kekuatan fisik Rasulullah yang tidak mudah elehan secara fisikal. Meskipun kita punya banyak cobaan, itu mah tidak seberapa dibandingkan dengan cobaan yang Rasulullah alami. Betapapun kita banyak kesedihan yang kita alami, duka-duka yang kita rasakan, tetapi pasti duka kita tersetai kuku acan daripada duka dan derita yang Rasulullah alami. Sekarang kita sedang mengalami masa-masa yang kita tidak enak barangkali, entah bersama keluarga kita, entah bersama tetangga kita, entah bersama lingkungan kita, termasuk ekosistem yang sekarang kita sedang alami ini, pandemi, wabah dan sebagainya. Kalau kita ingin bersabar, itu adalah pilihan yang tidak ada lagi yang lain kecuali bersabar. Tetapi kalau kita hanya bersabar, itu kurang afdol. Kalau kita menghadapi musibah wabah ini hanya dengan bersabar, itu sudah bagus. Tetapi kalau hanya bersabar, itu kurang afdol. Karena di atas kesabaran ada yang kedua, yang lebih unggul daripada kesabaran, yakni kesyukuran. Maka sabar itu adalah tindakannya sangat utama, tapi syukur lebih utama daripada sabar. Maka meskipun sekarang kita tengah mengalami masa sulit dengan adanya pandemi corona, mungkin utang kita bertambah, yang kemarin belum terlunasi, penyakit kita yang kemarin masih ada, sekarang masih ada juga, masalah kita tidak berkurang, malah terus tambah dan sebagainya. Tapi insya Allah tetap memberikan kepada kita jalan-jalan keluar. Mudah-mudahan Allah segera hilangkan dari kita semua musibah yang menimpa kita ini dengan penuh dengan kesabaran dan juga kesyukuran. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan wasilah bulan Maulid yang mulia ini, semoga Allah kabulkan doa-doa kita yang tadi kita coba panjatkan lewat Al-Fatihah tadi, dan juga Allah perkenankan kepada kita untuk bertemu dengan Rasul Agung, baik nanti kita di alam dunia berkesempatan berziarah ke tanah suci, berkunjung ke tanah suci di hadapan pusara Nabi, maupun kelak ketika nanti sudah wafat, sudah kita meninggal dunia, kita bisa di alam kebangkitan nanti bisa bersama Rasul, mendapatkan syafaat beliau, dan juga mendapatkan rahmat dari Allah, juga ampunan, dan diberi kesempatan untuk bisa merebut telaga Al-Haud milik Rasulullah. Karena telaga itu hanya Rasul berikan kepada orang-orang yang mencintainya dan setia kepadanya. Tidak pandang bulu, baik orang-orang masa lalu maupun orang-orang zaman sekarang. Termasuk orang yang tertolak pun bisa jadi orang pada masa dulu, masa Rasul masih hidup, apalagi orang-orang pada masa sekarang. Rasul pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Aina ikhwani?" Kata Rasul, "Aina ikhwani?" Di manakah saudara-saudaraku? Kata Rasul kepada para sahabat. Kata para sahabat, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Kata Rasul, "Bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku." Kata, "Siapa saudara-saudaramu ya Rasul?" Kata sahabat, kata Nabi, "Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang lahir jauh sepeninggalku, tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka sangat cinta kepadaku dan setia kepadaku. Itulah saudara-saudaraku yang aku rindu kepada mereka." Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak bukan hanya diaku sebagai umatnya, tapi juga diaku sebagai saudara-saudaranya. Amin ya rabbal